Jika melihat seekor cendet, mereka tampak sebagai burung kicau dengan penampilan yang elegan. Dari paruhnya mengalun suara merdu yang menjadi semacam soundtrack wajib pada hampir setiap pekarangan atau ladang. Mereka tampak angkuh, berisik, dan penuh percaya diri. Dulunya, mereka adalah penguasa angkuh di pucuk-pucuk pohon randu. Tetapi kini, banyak orang merasa sulit untuk ingat kapan terakhir kali mereka pernah melihatnya. Meski berukuran mungil, burung cendet adalah penjagal yang gemar memajang mayat buruannya. Mereka menancapkan mangsanya di ujung duri pohon maupun kawat, persis seperti seorang pedagang jalanan yang sedang membuat sate. Mangsa itu menggelepar di ujung duri tajam, sementara sang cendet mulai mengoyak daging buruannya sedikit demi sedikit dengan paruhnya. Pemandangan ini menghancurkan segala ilusi tentang segala kepolosannya. Bahwa ternyata di balik perawakannya yang memukau, cendet adalah predator puncak skala mikro, seorang eksekutor berdarah dingin yang oleh para ilmuwan sering dijuluki sebagai psikopat kecil atau burung tukang daging. Mereka adalah predator ganas yang bersembunyi di dalam tubuh imut. Dalam dunia burung pemangsa atau raptor seperti elang, alap-alap atau burung hantu, mereka dibekali dengan senjata pembunuh yang sangat spesifik, yaitu cakar atau talon. Cakar elang menjadi instrumen penjepit yang sangat kuat, melengkung seperti kail baja, dan didukung oleh otot kaki yang sangat besar. Ketika seekor elang menangkap kelinci, mereka akan menggunakan berat tubuh dan kekuatan cakarnya untuk memaku mangsanya di tanah, sementara paruhnya bekerja merobek daging. Kaki elang bertindak semacam meja operasi, sekaligus tangan yang menahan mangsa agar tidak lari. Tetapi, burung cendet tidak lahir dari garis keturunan raptor. Secara taksonomi, mereka termasuk dalam ordo burung pengicau. Kaki mereka yang memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 ke belakang didesain murni untuk bertengger dengan stabil di atas ranting, bukan untuk memberikan tekanan yang mematikan. Jari-jari mereka berukuran kecil, ramping, dan sama sekali tidak memiliki tenaga untuk menekan seekor tikus besar atau kadal yang meronta di atas tanah. Desain tubuh yang semacam ini membuat cendet terjebak dalam dilema. Mereka memiliki selera makan seekor karnivora dan insting membunuh seekor raptor, tetapi mereka terjebak dalam tubuh anatomi seekor burung pengicau mungil. Dengan demikian, jika mereka mencoba memakan kadal besar di atas tanah, kadal itu akan meronta, melepaskan diri dari pijakan kaki cendet yang lemah, lalu melarikan diri. Kendati demikian, cendet memiliki kecerdasan luar biasa. Karena tidak memiliki alat penahan di tubuhnya, cendet menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai tangan cadangan. Mereka mengeksplorasi vegetasi berduri, ujung patahan ranting yang tajam, atau inovasi manusia seperti kawat berduri. Duri ini menggantikan fungsi talon elang. Saat mangsa ditancapkan, tubuhnya terkunci secara statis. Dan dengan begitu, cendet kini bebas menggunakan paruhnya untuk mematahkan tulang leher, menguliti, dan menyobek daging mangsanya. Tindakan membuat sate mangsa ini tentu bukan kekejaman tanpa alasan. Ini adalah bentuk nyata dari kecerdasan bertahan hidup tingkat tinggi. Perilaku ini begitu mengakar secara genetik sehingga burung cendet yang baru belajar terbang akan memungut daun-daun kering atau ranting kecil, lalu menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menancapkannya pada duri.
Mereka bermain dan melatih koordinasi motorik mereka, menyimulasikan pembunuhan berulang kali sebelum mereka cukup kuat untuk menangkap mangsa hidup yang sebenarnya. Kebiasaan menancapkan mangsa ini melahirkan salah satu fenomena ekologis paling unik yang disebut sebagai larder atau lumbung makanan. Burung cendet adalah pemburu yang luar biasa oportunistik. Saat ketersediaan mangsa sedang berlimpah, misalnya saat populasi serangga meledak di awal musim hujan atau ketika banyak kadal keluar berjemur di pagi hari, cendet dapat membunuh jauh melebihi kapasitas lambungnya dalam sehari. Dan mereka tidak membuang sisa makanan itu. Mangsa-mangsa yang tidak habis untuk dimakan atau yang utuh akan dibiarkan tertancap di duri pohon. Pohon tersebut kemudian berubah menjadi semacam lemari es terbuka, sebuah pameran yang bisa berisi jajaran tubuh kumbang besar, katak yang mengering, tikus tanpa kepala, dan burung pipit yang bergelantungan bagai jemuran. Larder ini memiliki fungsi kelangsungan hidup yang sangat esensial. Itu karena alam liar adalah tempat yang tidak terduga. Badai berhari-hari dapat membuat serangga bersembunyi, dan suhu yang tiba-tiba anjlok dapat menguras cadangan lemak tubuh sangat cepat. Maka, pada saat-saat paceklik inilah, ketika burung lain kelaparan dan mati kedinginan, sang psikopat kecil cukup terbang ke pohon lumbungnya, mematuk daging sate cadangan yang telah diawetkan secara alami oleh sinar matahari serta angin. Menariknya, insting untuk menancapkan objek ini tampaknya telah menjadi sebuah obsesi psikologis bagi cendet. Peneliti menemukan bahwa cendet memiliki dorongan ekstrim untuk menyulas sebuah objek. Ibarat karakter Hulk yang selalu memiliki dorongan untuk menghancurkan barang, cendet bangun di pagi hari dengan insting biologis yang memerintahkan bahwa dirinya harus menancapkan sesuatu. Obsesi ini terbukti dari perilaku mereka terhadap hal-hal yang sama sekali tidak bisa dimakan. Jika burung pengicau lain dengan rapi membuang kantong kotoran anak-anaknya jauh dari sarang agar tidak mengundang predator, maka cendet justru memungut kotoran itu dan menancapkannya pada duri. Jika memajang mayat bangsa di ruang terbuka tampak seperti langkah cerdas untuk cadangan makanan, maka sebetulnya ia tidak sekadar berfungsi sebagai lumbung pencernaan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pertempuran seleksi seksual. Bagi burung cendet jantan, menancapkan mangsa di tempat yang paling tinggi, paling terbuka dan paling mudah dilihat adalah sebuah bentuk publikasi maskulinitas. Pohon yang penuh dengan sisa-sisa eksekusi berdarah itu adalah sebuah papan reklame raksasa. Ketika seekor betina melintasi suatu teritori, ia akan menilai kualitas sang jantan bukan hanya dari kemerduan suaranya, tetapi juga dari seberapa banyak sate kematian yang dipajang di teritorialnya. Larder yang besar dan beragam mengirimkan sinyal genetik yang jelas bahwa aku adalah pemburu yang sangat mematikan. Aku sangat sehat, dan jika kau memilihku, maka anak-anak kita tidak akan pernah kelaparan. Fakta ini dibuktikan melalui eksperimen lapangan yang sangat cerdas oleh ahli biologi bernama Dr. Riven Youssef. Dalam pengamatannya, Youssef mencoba memanipulasi alam. Ia memindahkan mangsa-mangsa yang tertancap di wilayah jantan yang rajin berburu dan menempatkannya di wilayah teritori jantan lain yang sebenarnya malas dan berukuran lebih kecil. Dan hasilnya sangat luar biasa. Burung betina seketika tertipu oleh iklan palsu tersebut. Jantan pemalas yang lumbungnya diisi penuh oleh tangan manusia tiba-tiba kebanjiran oleh peminat. Dan bukan hanya itu, betina yang terpikat oleh larder buatan yang besar ini secara biologis merespon dengan memproduksi telur dalam jumlah yang lebih banyak, dan tingkat keberhasilan membesarkan anak meningkat dengan tajam. Ini membuktikan bahwa visualisasi kelimpahan makanan memiliki efek psikologis langsung pada kesuburan betina. Lebih mencengangkan lagi, ketika musim kawin mencapai puncaknya, burung jantan mulai kehilangan logika berburunya demi estetika.
Mereka mulai memburu benda-benda yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan nutrisi. Mereka memungut pita-pita berwarna cerah peninggalan manusia, plastik-plastik yang mengkilap, kain, hingga bulu-bulu burung lain yang berwarna mencolok, dan menancapkannya berjajar bersamaan dengan bangkai tikus dan kadal. Pemandangan ini menciptakan sebuah kontras yang mengerikan sekaligus indah. Sebuah instalasi seni kematian yang dirancang khusus untuk merayu sang kekasih. Ini adalah tingkah laku abstraksi tingkat tinggi yang biasanya hanya ditemukan pada burung namdur yang membangun sarang berhiaskan benda-benda biru. Namun kali ini, hal tersebut juga terjadi pada seekor predator berdarah dingin. Kehebatan burung cendet tidak berhenti pada kakinya yang lemah dan duri-duri pohonnya. Senjata paling berbahaya yang dimiliki burung ini justru terletak di tenggorokannya. Organ vokal burung yang disebut sebagai siring pada burung cendet berkembang sedemikian rupa sehingga menjadikannya salah satu mesin peniru suara paling canggih di alam liar. Cendet bukan sekadar bernyanyi untuk pamer akan keindahan suaranya. Mereka menggunakan suara itu sebagai alat manipulasi psikologis, sebuah bentuk perang urat saraf terhadap penghuni hutan dan sawah lainnya. Kemampuan menirukan suara burung lain ini bukan sekadar trik tanpa makna. Di alam liar, ini adalah masalah hidup dan mati yang dioperasikan dalam beberapa skenario yang mengagumkan. Ukuran burung cendet yang hanya sekitar 25 cm membuat mereka rentan terhadap serangan dari burung pemangsa yang sesungguhnya seperti elang atau mamalia karnivora. Ketika sebuah ancaman mendekat, bukannya melarikan diri dan meninggalkan sarang atau lumbungnya, burung cendet seringkali memutar strategi. Mereka akan menirukan suara panggilan alarm burung lain, jeritan elang yang sedang marah, atau bahkan menirukan secara sempurna suara dejakan kucing yang sedang mengintai. Suara ini bisa menipu predator saingannya. Seekor musang atau burung saingan yang mendengar suara elang dari dalam semak akan berpikir bahwa area tersebut sudah dikuasai oleh predator puncak, lalu segera pergi menjauh tanpa harus terjadi perkelahian fisik yang membuang banyak kalori. Sisi psikopat burung cendet semakin terlihat saat musim dingin atau saat ketersediaan makanan sedang menipis. Di saat perburuan visual tidak membuahkan hasil, maka burung cendet turun dari panggung utamanya, bersembunyi di balik semak belukar yang rimbun, dan mengubah strategi berburunya. Mereka mulai bernyanyi, namun mereka tidak menyanyikan lagu sukunya sendiri. Cendet merekam dan menirukan suara kicauan santai dari kawanan burung pipit ataupun burung gereja. Nyanyian palsu ini akan memecah keheningan. Burung-burung kecil yang kebetulan melintas mendengar suara itu mengira ada kawanannya yang sedang berkumpul menemukan sumber makanan. Kemudian, ditarik oleh rasa penasaran dan insting sosial, burung-burung kecil itu terbang mendekati sumber suara di balik semak. Dan tepat pada detik ketika mereka menyadari tidak ada kawanan burung gereja di sana, nyanyian itu tiba-tiba berhenti. Dari balik daun, sang cendet menyergap dengan kecepatan yang mengerikan, membunuh korban yang tertipu oleh ilusi suaranya sendiri. Kecerdasan otak cendet dalam memproses suara menjadikan mereka sangat adaptif terhadap polusi suara di era modern. Seiring dengan masuknya aspal dan roda 4 ke pinggiran desa, cendet mulai menyerap suara-suara buatan manusia. Sangat umum ditemukan burung cendet liar di pinggiran jalan yang menyisipkan suara alarm mobil, decitan rem kendaraan, dering telepon genggam, hingga suara peluit tukang parkir ke dalam repertuar nyanyian teritorialnya. Mereka tidak membedakan antara suara alam dan suara mesin, karena bagi mereka, setiap suara yang dominan di lingkungannya adalah kosakata baru yang bisa dipakai untuk mendominasi lanskap akustik di sekitarnya.
Bagi generasi yang tumbuh di pedesaan Indonesia 20 atau 30 tahun silam, burung cendet bukanlah makhluk mitologi yang hanya ditemukan di dalam buku ensiklopedia. Mereka adalah tetangga yang berisik dan arogan. Sangat mudah untuk menemukan pemandangan sepasang burung cendet yang mengawasi wilayah dari atas kabel listrik bertegangan tinggi di pinggir jalan raya. Mereka berdampingan dengan burung kutilang, bahkan sesekali terlihat mengusir burung cekakak yang mencoba merebut area bertenggernya. Hubungan burung ini dengan pohon randu atau kapu sangatlah intim. Pohon randu dengan batangnya yang menjulang lurus bagaikan tiang pantau dan dahan-dahannya yang mengeras adalah arsitektur habitat yang sempurna untuk mereka. Di atas pohon inilah mereka mengawasi lautan tanaman padi di bawahnya. Cendet bertindak sebagai pahlawan tanpa tanda jasa bagi petani. Di dalam piramida ekologi lahan pertanian sawah, populasi serangga perusak seperti anjing tanah, belalang daun dan ulat hama berpotensi untuk menghancurkan hasil panen. Dan kemudian, cendet hadir sebagai polisi udara yang menjaga keseimbangan populasi hama ini. Setengah lusin burung cendet di sekitar petak sawah sudah cukup untuk membatasi ledakan populasi serangga hama melalui patroli harian mereka. Ekosistem masa lalu adalah ekosistem yang bernafas dalam harmoni, di mana tarian kematian sang psikopat kecil sebenarnya merawat kelangsungan hidup rantai pangan di bawahnya. Tetapi masalahnya, jika cendet adalah burung yang sangat cerdas, begitu adaptif terhadap suara manusia dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap keramaian jalan raya, lalu mengapa kita tidak lagi melihatnya? Mengapa tiang-tiang listrik hari ini kosong dan ujung pohon randu hanya memecah keheningan angin tanpa ada sang penjagal yang menyanyikan lagu alarm mobil? Lenyapnya burung cendet dari bentang alam lokal, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, bukan karena mereka secara alami menjadi punah. Kepunahan lokal mereka adalah sebuah tragedi yang ditulis, disutradarai, dan dieksekusi secara sistematis oleh spesies bernama manusia. Fakta-fakta pahit di lapangan menunjukkan 3 dosa besar ekologis yang mengunci nasib cendet dalam lingkaran kematian. Habitat utama cendet adalah kawasan ekoton, wilayah transisi antara area berhutan dan lanskap terbuka seperti semak belukar atau persawahan tepi desa. Mereka membutuhkan kombinasi spasial yang spesifik, yaitu lapangan pandang yang luas untuk mencari mangsa, pohon tinggi untuk pos pengintaian, dan semak berduri untuk menyimpan sate, serta menyembunyikan sarang tempat mereka membesarkan anak-anaknya. Dalam 2 dekade terakhir, lanskap Indonesia mengalami hiperpembangunan yang buta secara ekologis. Pohon-pohon randu raksasa yang menaungi jalanan desa ditebang satu persatu demi pelebaran jalan, pemancangan tiang beton baru, dan dalih keamanan kabel. Semak belukar yang dianggap kotor dibersihkan dan dipangkas sampai habis. Selain itu, lahan sawah basah dan area hijau tempat cendet biasa memburu jangkrik dan kadal kini telah diuruk dan disulap menjadi fondasi beton untuk rumah dan sejenisnya. Lalu, sebagaimana yang kita pahami, beton tidak menghasilkan serangga. Seperti halnya semen, tidak bisa digunakan untuk menancapkan sate kadal. Ketika ekosistem hijau bergeser menjadi hutan aspal, maka rantai pasokan makanan di dasar piramida runtuh seketika. Dan cendet yang membutuhkan wilayah perburuan yang terjaga mendapati teritori warisannya telah lenyap. Mereka yang selamat dari mesin ekskavator terpaksa terbang menjauh mencari lahan baru, di mana mereka biasanya mati karena gagal bersaing dengan spesies lain atau mati kelaparan karena defisit kalori di lahan yang semakin sempit. Jika beton telah mengambil ruang hidup mereka, maka penggunaan pestisida telah menyerang cendet secara langsung dari dalam pembuluh darah mereka sendiri. Di era modern, sawah bukan lagi ekosistem yang organik. Sawah telah menjadi laboratorium kimia raksasa.
untuk menggenjot produksi pangan, bahan kimia sintetik disiramkan ke lahan pertanian secara masif dan seringkali tidak terkontrol dengan dosis yang serampangan. Pada gilirannya, dampak dari kimia ini memukul populasi burung cendet dari dua arah yang berbeda. Pukulan pertama adalah kelaparan ekologis. Pestisida skala luas tidak mengenali mana hama dan mana serangga yang bermanfaat. Semua arthropoda, laba-laba, belalang dan katak mati terbasmi secara massal. Petani mungkin bergembira melihat sawahnya bersih dari serangga, tetapi bagi cendet, sawah yang bersih dari serangga adalah sebuah padang pasir yang mandul. Tanpa suplai daging segar yang konstan untuk dikonsumsi dan ditancapkan di lumbungnya, mereka mati perlahan karena kelaparan di tengah melimpahnya padi. Pukulan kedua adalah kematian biokimia akibat racun tingkat akut. Petani secara luas menggunakan insektisida golongan karbamat dengan produk yang sangat terkenal di pasaran seperti karbofuran yang berbentuk butiran pasir warna-warni. Sifat racun karbofuran sangat sistemik dan memiliki efek yang sangat mematikan terhadap bangsa burung. Burung cendet tidak perlu menelan butiran karbofuran itu secara langsung untuk menemui kematian, sebab mereka menempati posisi sebagai pemangsa puncak di dunia mikronya. Proses yang membunuh mereka disebut sebagai biomagnifikasi. Seekor anjing tanah yang memakan akar padi akan terpapar karbofuran dalam dosis rendah atau tidak langsung mati. Dan cendet kemudian menukik, menangkap serangga beracun itu lalu memakannya. Mereka memakan 10, 20 hingga ratusan serangga beracun tersebut setiap minggunya. Dan kemudian pelan tapi pasti, residu karbofuran itu menumpuk di dalam jaringan lemak dan hatinya, hingga akhirnya berujung pada kematian yang menyedihkan. Ketika habitat mereka diratakan dengan tanah dan mangsa mereka diracun, pukulan pemungkas yang menjerumuskan cendet ke dalam jurang kepunahan lokal justru datang dari sesuatu yang ironis, yaitu cinta manusia terhadap kehebatan mereka. Di Indonesia, memelihara burung berkicau bukanlah sekadar hobi sampingan. Ia telah berubah menjadi sebuah kebudayaan raksasa dan industri bernilai ekonomi miliaran yang menyatukan jutaan orang lintas sosial serta etnis. Sebuah fenomena yang dikenal luas sebagai kicau mania. Sejak tahun 1980-an, kompetisi burung berevolusi dari ajang kumpul-kumpul santai berhadiah uang kecil menjadi industri masif yang menjanjikan trofi bergengsi, sertifikat kemenangan, dan perputaran uang tunai berskala besar. Namun sayangnya, tingginya permintaan pasar dan mahalnya prestise ini memicu tragedi. Itu karena mengembangbiakan atau melakukan penangkaran burung karnivora yang agresif seperti cendet sangatlah sulit, membutuhkan kandang yang sangat luas, asupan pakan hidup yang mahal, serta pengetahuan perilaku hewan yang mumpuni. Maka, bagi ribuan pemikat dan pemburu liar, terlihatlah solusi yang jauh lebih cepat, murah, serta tanpa modal, yaitu menangkap mereka langsung dari alam. Seringkali, para pemburu burung cendet di alam liar bertindak secara membabi buta. Mereka menggunakan perangkat lem, jaring, dan perangkat audio yang menirukan suara rekaman cendet untuk memanggil burung-burung malang itu agar mendekati jebakan. Dan karena nilai jualnya yang tinggi, terutama jika tertangkap dalam usia muda, perburuan ini tidak mengenal batasan kuota. Sarang-sarang tempat mereka merawat telur di semak-semak randu dijarah hingga tak bersisa. Dan ketika satu wilayah sudah habis burungnya, para pemburu itu menyisir wilayah lain. Dan ini adalah sebuah paradok cinta yang membunuh. Manusia begitu mencintai kemerduan suara serta ketegasan posturnya, hingga mereka mengurung seluruh populasi liar di alam sangkar berhias ukiran kayu demi ego sebuah trofi.